anu ketemu kabeh yo. Iya, wis Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan NIM 3. Apakah suara saya terdengar? NIM 3 dulu, NIM 3. Oh, baik. Iya, baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang saya temukan fungsi hati mungkin yang paling umum itu adalah untuk sebagai detox, Pak, yaitu untuk menetralisir racun atau mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Lalu juga kemudian untuk penyimpanan nutrisi seperti vitamin A, B12, D, D, dan K. Lalu juga untuk memproduksi cairan empedu untuk membantu pencernaan dan juga menyimpan glikogen sebagai energi. Dan ini juga berkaitan dengan untuk menstabilkan gula dalam darah, di mana glikogen ini nantinya apabila glukosa darah itu rendah, itu akan glukosa darah itu rendah, maka glikogen ini akan diubah menjadi glukosa. Selain itu, fungsi hati ini juga dapat mengawal suhu badan, itu dengan meningkatkan suhu darah semasa darah mengalir melalui bagian dalam dari hati ini. Seperti itu, Pak, mungkin. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Batir si elok yang belum kayak itu batir. Belum disebutkan oleh Yunia. Yunia apa Yunita tadi? Ada? Ya, silakan. Saya suara wiri-maringin nanti dah nikah lagi pandemi. Seprene urung kesempatan yang meringan. Saya menambahkan. Kayaknya meringan karayu. Berdasarkan literatur yang saya baca, terdapat 4 garis besar fungsi liver atau hati. Yang pertama itu sebagai fungsi vaskuler, yaitu untuk menimbun dan melakukan filtrasi darah. Yang kedua fungsi ekskretorik, di mana membentuk empedu dan mengekskresikannya ke dalam usus. Jadi hati itu mengekskresi zat yang berasal dari dalam sel hati, misalnya seperti bilirubin, kolesterol, darah empedu, dan lain sebagainya ke dalam empedu. Di samping itu, di dalam empedu juga diekskresi zat-zat yang berada di luar tubuh, misalnya seperti logam-logam berat, beberapa macam zat warna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi metabolik. Jadi liver atau hati itu untuk memetabolisme dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan untuk memproduksi tenaga. Yang terakhir itu yang keempat, fungsi pertahanan tubuh. Jadi hati ini merupakan suatu alat tubuh di mana dilakukan detoksifikasi dari bahan-bahan beracun yang dilakukan dengan jalan konfibrasi, reaksi, sirkulasi, oksidasi, dan detoksifasi, Pak. Ini dapat saya tambahkan, Bapak. Maaf kita. Ternyata banyak ya fungsi hati ya. Banyak sekali fungsi hati ternyata, dan ketika memang liver itu mengalami problem, itu akan menghasilkan ketidakseimbangan fungsi-fungsi metabolisme seperti yang sudah dijelaskan. Ya, produksi albumin juga turun, tadi belum disebutkan ya, karena albumin turun akan terjadi udema di mana-mana pasien. Faktor koagulasi juga terpengaruh oleh liver. Kenapa vitamin K itu sebagai kofaktor dalam mencetuskan coagulation factor itu nggak ada, jadi darah itu akan menjadi sangat encer gitu ya. Itu juga belum, kita kompleks adik-adik. Ketika kita berbicara hati, itu benar-benar kompleks sehingga liver kita itu merupakan organ yang bisa dikatakan vital gitu ya. Ketika dia sudah tidak bisa bekerja lagi, dia akan mengakibatkan banyak penyimpangan metabolisme, kondisi homeostatis dari tubuh kita. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Adik-adik, liver kita itu sebenarnya suatu organ yang sangat kuat sebenarnya. Sangat adaptable gitu ya, sangat bisa self-healing, kemampuannya dia dalam self-healing itu sangat tinggi. Ketika dia tercederai gitu ya, ketika hati itu terluka gitu ya, terinjuri. Sakit hati itu bukan istilah untuk ini ya, analogi saja ya, tapi secara anatomis ketika dia injury, dia memiliki kemampuan self-healing sebenarnya adik-adik, yang sangat baik. Nah, kemampuan self-healing ini sebenarnya terjadi secara otomatis. Jadi liver itu tidak mudah rusak sebenarnya. Apa yang menyebabkan liver itu injury? Macam-macam. Bisa karena infeksi virus hepatitis gitu ya. Hepatitis itu bukan berarti selalu infeksi virus adik-adik ya. Hepatitis itu menggambarkan kondisi peradangan paru. Jadi hepat itu mengalami peradangan, yang makanya dikatakan hepatitis. Peradangan paru akibat infeksi virus. Itu injury livernya. Ada juga hepatitis yang diinduksi karena fulminan, seperti drug induced liver injury.
ketika terintake terlalu banyak obat-obat yang hepatotoksik gitu ya, dia akan mengalami drug-induced liver injury, hepatitis juga ya, peradangan juga liver itu. Kemudian ketika kalian terintake oleh terlalu banyak alkohol ya, etanol, metanol ya, kalian adalah seorang peminum misalkan gitu, atau orang-orang Eropa, orang-orang Barat lah ya, Amerika itu kan memiliki culture alkoholisme ya, mengkonsumsi minuman beralkohol, bisa wine kan, bisa bir ya, pokoknya dia punya habit lah seperti itu, sehingga mereka memiliki risiko yang tinggi mengalami hepatitis ya, ataupun peradangan liver. Mereka yang bekerja di industrial logam berat, misalkan di industri asbes, di laboratorium ya, farmasis itu termasuk yang kalian yang bekerja ataupun praktikum di lab gitu ya, itu kan terpapar pelarut organik terus ya, kloroform, HCl pekat, asam sulfat pekat, amonia, itu kan salah satu pelarut organik yang juga akan menyebabkan liver itu lama-lama menjadi injury. Nah, Tuhan itu sudah mendesain liver itu cukup kuat adik-adik. Nah, dia akan mulai mengalami peradangan, kemudian peradangan ini ketika paparan itu sudah mulai dihentikan, dia akan self recovery, dia akan kembali ke bentuk awalnya gitu ya. Nah, kalaupun dia terpapar secara sedikit-sedikit, secara terus-menerus, untuk menjadi kerusakan liver ya, hepatitis berat, itu bertahun-tahun, chronic disease. Nah, chronic disease daripada liver itu sebenarnya tidak boleh kita abaikan sebenarnya. Karena kalau liver itu dibiarkan mengalami peradangan secara kronis, maka dia akan menjadi sirosis. Kalau sampai dia mengalami sirosis, ini bisa kita sebut dengan istilah end-stage liver disease gitu ya, ataupun stadium akhir daripada kerusakan liver. Tentu untuk menjadi sirosis ini membutuhkan waktu yang sangat panjang adik-adik, bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya, atau berbelas-belas tahun untuk menjadi sirosis. Tetapi kalau Anda terpapar lebih awal terhadap benda-benda yang bisa menyebabkan liver injury ini, tidak menutup kemungkinan sirosis itu akan mulai menyerang lebih awal. Sehingga definisi sirosis ini adalah secara anatomi ya, dan histopatologi tersebut ada 3 kriteria yang utama. Pertama, ini disebabkan karena diffuse ataupun penyakit kronis. Tidak serta-merta pasien itu pertama kali kena peradangan liver langsung hepatitis, itu tidak mungkin. Sirosis hepatik itu pasti diawali dari problem liver yang kronik sebelumnya gitu loh. Ya, sekali lagi tubuh kita itu sangat adaptable, liver itu sangat kuat sekali, jadi tidak mungkin diagnosis sirosis oleh dokter itu terjadi seketika, nggak mungkin. Pasti dia sudah memiliki previous liver disease sebelumnya. Entah itu infeksi virus hepatitis, entah sebelumnya karena alkoholisme, atau entah juga karena terjadinya penyumbatan empedu dia ataupun terjadinya obstruksi di empedu, namanya kolestasis ya. Kolestasis juga bisa sebagai problem utama yang menyebabkan terjadinya sirosis. Jadi dia mengalami rangkaian problem liver dulu bertahun-tahun, baru nanti akan berakhir di sirosis ketika memang pasien ini tidak patuh sama terapinya ataupun tidak care akan kesehatan livernya, maka baru akan berujung di sirosis hepatik. Karakteristik berikutnya adalah terdapatnya jaringan fibrosis. Nah, jaringan fibrosis ini adalah jaringan yang kaku, adik. Kalau kita lihat jaringan fibrosis dari luar seperti keloid. Mungkin ada di semua di sini pernah kenal dengan istilah keloid kulit gitu ya. Jadi kalau punya bakat keloid, ketika memang jaringan kulit epidermis ataupun dermis itu terluka, kan seharusnya itu yang nutup jaringan kolagen, kemudian jadi mulus lagi gitu ya. Jadi kulit itu akan jadi mulus lagi. Nah, itu bukan jaringan fibrosis namanya. Nah, tetapi ketika ada infeksi, luka dalam, dan ada gen keloid, dia akan menutup luka itu dengan jaringan fibrosis. Jaringan keloid itu yang keras, kemudian kasar, kemudian kaku gitu ya. Nah, jaringan fibrosis itu namanya jaringan yang sangat tidak elastis, sangat kaku gitu, yang menyebabkan terjadinya liver ini menjadi sangat keras gitu loh. Mungkin Anda pernah dengar ya pembengkakan liver atau pengerasan liver, itu definisi pengerasan itu adalah terbentuknya jaringan fibrosis ini. Khas untuk pasien yang mengalami sirosis hepatis secara menyeluruh fibrosisnya gitu. Kemudian ada nodul-nodular. Nodul itu seperti adanya tonjolan-tonjolan akibat adanya sel-sel yang
mengalami kematian ya, ataupun injury. Nah, nodul-nodul itu yang kayak benjol-benjolan ini loh. Benjol-benjol ini mengeras. Kenapa? Karena dirajut oleh jaringan fibrosis. Ini healthy liver sebenarnya, healthy liver. Nah, ini liver yang sudah mengalami fibrosis ataupun yang sudah mengalami sirosis gitu ya, pengerasan liver, bengkak besar dan sangat keras. Terbentuknya jaringan fibrosis dan nodular. Nah, fibrosis itu yang merajut adik-adik, yang komponen biru-biru ini yang merajut nodul-nodul itu loh. Sehingga nodul itu merupakan kumpulan sel-sel yang mengalami injury, yang mati, kemudian dirajut oleh fibrosis sehingga terbentuk nodul dan jaringan fibrosis. Ini akan terlihat dengan jelas melalui histopatologi sebenarnya, penampang liver yang sudah mengalami sirosis. Cirrhosis end stage liver disease ataupun dia merupakan stadium akhir dari kerusakan liver sehingga tidak ada obat sebenarnya untuk membuat liver itu kembali normal. Harus ditransplantasi liver atau livernya dibiarkan seperti ini saja, akan tetapi dampak akibat liver ini tidak bekerja yang dikendalikan oleh seorang klinisi termasuk apoteker di dalamnya, ikut monitoring, ikut memberikan rekomendasi untuk mengkompensasi ketika liver tidak hadir sebagai organ yang bekerja secara normal. Maka kita harus mengendalikan komplikasi-komplikasi yang muncul seperti tadi ya, problem metabolisme glukosa, problem pembekuan darah, produksi albumin turun berarti dikasih albumin dari luar, kemudian organ metabolisme yang harus dialisis atau kita turunkan obat-obat yang dosisnya ya, ketika pasien ini membutuhkan pengobatan maka dosis obat tidak boleh lagi menggunakan dosis lazim, harus dikalkulate ataupun harus dihitung dengan cermat oleh apotekernya sehingga pasien ini mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Ya, nodular fibrosis mengeras, membengkak, dan ini merupakan dampak dari chronic disease. Gitu. Tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak terjadi secara akut, tetapi liver problem in a chronic injury menyebabkan fibrosis dan nodular. Ya, nah ini penambangan daripada dua dimensinya ya. Jadi nodul-nodulnya, jaringan fibrosis ini yang sekitar ini. Jaringan fibrosis ini mengeras itu loh. Ini yang mengakibatkan terjadinya pengerasan dan pembengkakan daripada liver itu sendiri. Ini adalah etiologi ataupun yang mencetuskan chronic disease ini adik-adik. Ya, nah bisa jadi adik-adik, liver pasien itu sebenarnya tetap bertahan ketika memang sudah terintake oleh ini, bertahan dia. Self recovery, injury berkali-kali gitu ya. Jadi kalau pasiennya tidak memeriksakan diri, maka cirrhosis bisa saja sebagai end stage yang akan muncul pada dirinya sendiri gitu ya. Virus hepatitis ya, B dan C itu sangat ganas sebenarnya. Hepatitis A, B, dan C, adik-adik kira-kira sudah pernah belajar ya apa yang membedakan mereka ya? Dari virulensinya, dari cara penularannya. Sudah pernah belajar tentang hepatitis? Belum ya? Oh, belum ya? Oke, kalau belum, virus hepatitis ini adalah virus yang menular adik-adik ya. Artinya dia bisa dari satu individu ke individu yang lainnya. Dia bisa menjangkitkan ataupun merusak liver dari individu satu ke individu yang lainnya. Cuman cara penularannya yang berbeda. Virus hepatitis A, kenapa tidak muncul di sini Pak? Karena virus hepatitis A itu termasuk virus lemah yang sangat mudah sekali dihajar oleh sistem imun, yang sangat mudah sekali self healing gitu ya. Tapi kita tanpa kita ketahui sebenarnya kita sudah tertular virus hepatitis A, cuman ya virusnya mati sendiri, exit sendiri ya, diekskresikan sendiri. Beda dengan B dan C. B dan C itu cukup berat. Sistem imun tidak bisa menghandle sendiri, harus ada bantuan antivirus dari luar gitu ya. Nah, virus hepatitis A itu sebenarnya bisa menular adik-adik dari lingkungan. B dan C yang nggak bisa menular ya. Virus hepatitis A itu bisa menular dari penggunaan sendok bersama. Jadi kalau Anda makan di tempat umum, sendok itu memiliki DNA virus hepatitis A, kalian pakai itu tanpa didisinfeksi, tanpa dilap, tanpa dikontaminasi gitu ya, nggak dicuci misalkan gitu, itu bisa nular adik-adik. Dari piring, dari sendok, dari gelas yang digunakan secara bersamaan. Itu virus hepatitis A bisa transfer.
Nah, cuman karena virus hepatitis A itu lemah, ketika Anda memiliki sistem imun yang baik, sedang sehat, ini tidak akan terjadi masalah apa-apa. Ya, kalau B dan C ini parah adik-adik. Dia bisa dorman. Ketika dia dihajar habis oleh sistem imun, maka materi genetik itu akan membuat enkapsulasi seperti ini. Dia akan nonaktif dulu sampai dia melihat sistem imun kita itu sudah sedikit lemah, baru dia aktif lagi gitu loh. Nah, makanya orang yang terkena virus hepatitis B dan C bisa kambuh adik-adik, bisa kumat-kumatan. DNA virus hepatitis B dan C ini tidak akan bisa hilang dari tubuh, yang bisa adalah dia dibuat inaktif. Dia akan menjadi aktif ketika dia memang sudah bisa mendeteksi ya. Jadi di sini kan punya reseptor banyak dia nih ya, di kapsulnya dia ya. Dia akan bisa mendeteksi ketika sistem imun itu sudah mulai turun jumlahnya karena imunocompromised. Bisa jadi karena memang lagi dalam kondisi tidak bagus, tidak fit, atau sedang terjangkit penyakit kronik lainnya, aktif lagi di adik-adik virus hepatitis ini, B dan C ini. Cuman dia tidak bisa menular dari lingkungan. Penularan hanya bisa melalui cairan tubuh. Ya, penggunaan alat suntik yang secara bersamaannya jarum suntik itu naik. Transfer dia. Pertukaran cairan biologis melalui hubungan seksual. Tukar dia virus ini adik-adik. Ya, tapi kalau air liur tidak ya. Bertukaran cairan karena hubungan seksual itu bisa. Atau per donor darah, kemudian adanya donor sumsum, nah gitu-gitu ya. Pokoknya cairan tubuh yang sistemik itu baru akan tertransfer virus ini. Makanya nanti ketika memang Anda menerima donor, pastikan donor itu sudah dapat dari jalur yang legal ya, dari PMI, sehingga ketika memang dapat dari PMI itu sudah di-screening ya. Sudah bebas dari virus, sudah bebas dari komponen-komponen yang toksik gitu ya. Kalau memang dia didialisis dulu oleh PMI-nya. Sehingga kalau memang membutuhkan donor darah, pastikan dia mendapatkan sertifikasi darah yang aman untuk ditransfusikan. Kalau enggak, transfer virus ini adik-adik. Tapi dia tidak transfer melalui liur enggak ya, makanan enggak, penggunaan gelas enggak akan nular ya, tetapi dia kontak dengan cairan tubuh itu yang akan pindah. Maka dari itu bayi dari lahir, anak saya juga termasuk, itu sudah harus komplit mendapatkan vaksin ataupun imunisasi virus hepatitis B dan C gitu loh. Dapat terus akan diripit sehingga tubuh itu terutama yang adaptive immunity akan sangat peka ketika melihat adanya antigen dari virus itu masuk terpapar oleh dari tubuh si hostnya gitu ya. Begitu ada virusnya, dia tidak akan dibiarkan berkembang sehingga langsung dicaplok, langsung dihajar gitu loh. Sehingga tidak ada potensi untuk bisa membentuk dorman untuk apalagi aktif gitu. Sehingga dia memiliki kekebalan gitu ya, Dek ya. Jadi ini merupakan salah satu yang menyebabkan peradangan daripada liver kronis ya, B dan C ya. A tidak, karena kalau A pun seandainya A itu bisa menyebabkan hepatitis, maka ketika pasien itu cukup bed rest, istirahat, dia akan dihajar habis, hepatitisnya akan kembali normal. Tapi kalau B dan C tidak, dia bisa berulang, dia bisa repeat terus, terjadi terus, sehingga virus itu kan dibawa seumur hidup nih. Hepatitis B dan C itu dibawa seumur hidup pasien yang ketika memang sudah pernah terjangkit sebelumnya gitu. Mudah-mudahan Anda tidak pernah punya problem ini ya, karena memang kalau divaksin pun tidak akan sebagus ketika masih dalam kondisi kondisi di awal gitu ya, yang belum pernah terpapar. Itu akan jauh lebih bagus efektivitas vaksin hepatitis ini. Chronic intake ataupun chronic hepatitis karena virus ini akan mengakibatkan problem sirosis jika memang tidak ditanggulangi dengan baik. Apalagi liver itu sebenarnya tidak akan mengeluarkan sinyal ataupun sign and symptom yang spesifik ketika dia masih mengalami peradangan ringan. Jadi ketika dia sudah mulai mengalami kondisi hepatotoksik gitu ya, mengalami injury, akan dia rilis sinyal di dalam darah berupa peningkatan enzim-enzim liver ya, seperti SGPT, SGOT, ALP, alkalin fosfat, yang gitu-gitu, akan dia tingkatkan. Cuma tidak ada sign and symptom yang spesifik adik-adik. Secara klinik, pasiennya tidak akan begitu merasa, paling yang tidak spesifik seperti mudah lelah gitu ya, kayak fatigue, weakness, anoreksia, kayak nggak nafsu makan, paling gitu-gitu aja, dan itu pun tidak muncul secara permanen ya, hilang lagi, timbul lagi. Itu sehingga tidak akan terdeteksi kondisi kerusakan liver ini ketika dalam kondisi mild to moderate. Ketika sudah hebat hepatitisnya, ketika sudah mulai adanya sistem imun yang bergerak untuk melakukan proses inflamasi yang lebih besar, baru nanti akan mulai muncul tanda-tanda kerusakan liver itu seperti jaundice, pasiennya kuning gitu ya,
jaundice, kemudian albuminnya drop, udema, bengkak wajahnya, kakinya bengkak, paru-parunya banjir, sesak gitu ya, perutnya buncit, asites, itu severe baru muncul gitu loh. Nah, kalau ditangani, oke, recovery lagi, besoknya gitu lagi gitu loh, sehingga ketika sudah ketahuan sekali punya penyakit liver, maka akan harus di monitoring terus setiap bulan improvementnya, apakah sudah recover atau enggak. Ya, apoteker salah satu bertugas untuk melakukan monitoring akan obat-obat yang digunakan pasien ketika dia pulang dengan rawat jalan gitu ya. Nah, virus ini hati-hati dan pastikan Anda sudah tervaksin oleh vaksin hepatitis ini sejak anak kecil ya. Anda kan generasi-generasi yang virus vaksin ini sudah vaksin hepatitis ini sudah sangat maju gitu ya, sudah banyak strain dan sudah banyak jenis vaksin hepatitis ini. Nah, sudah Anda dapatkan pasti dari Anda baru lahir, itu udah yakin. Begitu newborn lahir langsung dapat hepatitis B, dan C, saya yakin ya. Generasi kalian ini mungkin generasi orang tua kalian tuh mungkin enggak, makanya orang-orang tua itu masih punya histori kena hepatitis gitu ya. Nah, kemudian alkoholisme, hati-hati adik-adik mereka kalian yang suka mengkonsumsi minuman alkohol ya, bir lah. Kalau kita di Bali itu kan nggak dingin ya. Jadi kita nggak perlu alkohol 40% untuk menghangatkan bentuk, enggak. Tapi kita kadang-kadang suka kongko-kongko sama teman-teman nongkrong-nongkrong tuh minumnya bir. Bir kan untuk penyegar gitu ya. Kayak pelepas dahaga gitu. Yang suka minum bir 1-2 botol mungkin setiap hari tidak akan menimbulkan kondisi yang serius pada liver, walaupun liver sudah bekerja berat. Akan tetapi ketika Anda mengkonsumsi ini rutin dari umur sekarang 20-an ini, maka 20 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan nanti Anda sudah akan mulai cepat mengalami peradangan dan akan berakhir di sirosis. Iron overload. Nah, ini logam berat tadi ya, iron, copper ya, Fe, Cu. Ini merupakan kondisi-kondisi yang biasanya karena pekerjaan ya, karena okupansi. Jadi mereka yang bekerja di tambang gitu ya, yang di tambang batu bara. Mereka yang bukan di tambang batu baranya sih sebenarnya, di pengolahannya itu. Pengolahan batu bara, pengolahan bahan-bahan tambang lah pokoknya, menghasilkan asap-asap karbon yang tinggi, asap-asap iron yang tinggi, atau mengkonsumsi makanan-makanan yang telah tercemar logam berat gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu prediktor ataupun etiologi untuk bisa menyebabkan terjadinya penyakit liver kronis yang bisa berakhir pada sirosis hepatis. Kolestasis, ini penyempitan daripada saluran empedu adik-adik. Empedu kita ini kan sebenarnya berada di bagian posterior daripada liver ya. Dia bertugas sebagai enzim, bukan enzim ya, membantu pencernaan yang merupakan suatu chemical yang digunakan untuk digestive system. Jadi getah empedu itu berfungsi untuk mendigestif, membunuh kuman, menghancurkan virus di saluran cerna ya, khususnya di 12 jari. Jadi makanan yang kita makan tuh walaupun tidak steril, walaupun sudah dihinggapi lalat, walaupun sudah jatuh di lantai ya, walaupun sudah mengandung ribuan bakteri gitu ya, kalian makan ketika memang empedunya bagus, sistem imunnya bagus, pencernaannya bagus, Anda tidak akan memiliki problem-problem yang serius kan terkait dengan ini ya, kecuali memang lagi lemah ya kondisinya. Jadi sebenarnya kita makan di pinggir jalan pun itu sebenarnya sudah banyak sekali kontaminan yang kita temukan dalam makanan kita, tetapi kita tetap baik-baik saja kan ketika makan pinggir jalan, kemudian makan yang jatuh di lantai gitu-gitu ya, modelnya ya baik-baik saja kan. Nah, karena ada peran daripada empedu ini ya. Empedu ini cukup toksik untuk dikeluarkan di organ non saluran cerna, sama seperti HCl. HCl itu sebenarnya kalau kena organ lain tuh parah adik-adik. Kalau kena esofagus jadi GERD, kalau bolong lambungnya maka akan terjadi peptic ulcer. Di asam lambung itu sangat berbahaya. Selain di lambung gitu ya, lambung itu punya lapisan, usus juga punya lapisan, sehingga kalau organ-organ komponen-komponen toksik ini ada di organ yang seharusnya dan kondisi tubuh itu sedang bagus, maka dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, kolestasis ini adalah penyempitan adik-adik. Penyempitan bisa jadi karena adanya autoimmune disease atau adanya batu empedu, sehingga empedu ini yang dihasilkan getah ini yang seharusnya disalurkan ke usus 12 jari, dia naik ke atas adik-adik, dia mengalami backward reflux naik ke liver. Jadi liver kalau kontak sama empedu, sel-sel hepatos itu kontak sama empedu, maka sel-sel hepatos itu akan mengalami kematian adik-adik, nekrosis, kerusakan ya tiba-tiba gitu.
Ya, mungkin tidak luas, tapi kalau kolestasis, nah kondisi penyempitan ini entah karena ada gallstone-nya, entah karena adanya problem autoimmune disease gitu ya. Kalau memang menyempit di sini tiba-tiba sehingga menyebabkan aliran getah empedunya tidak lancar dan akan backward ke liver, maka kondisi ini akan menjadi peradangan kronis. Kalau ada sel hepatosit yang mati, maka akan terjadi hepatitis, tercetuskan sistem imun untuk datang ke sel hepatosit itu memberikan respon inflamasi gitu. Ya, kolestasis juga bisa merupakan salah satu faktor menyebabkan peradangan hati yang bisa berakhir juga pada sirosis hepatis jika tidak ditangani dengan segera. Autoimun sudah pasti ya, jadi imun yang tidak bisa mendeteksi hati sebagai self antigen, kemudian di-attack ataupun terjadi peradangan yang terus-menerus karena sistem imun itu tidak mampu mengenali liver dari bagian tubuhnya sendiri. Paparan daripada toksin, drugs ya, obat-obatan, paracetamol pun ketika Anda intake 6 gram ya, paracetamol itu obat bebas yang bisa dikonsumsi dari semua kalangan umur ya, dari mulai bayi, balita, dewasa, tua, itu semua bisa dengan indeks terapi yang sangat lebar. Nah, paracetamol itu juga bisa menyebabkan hepatotoksik adik-adik ketika diberikan dengan dosis lebih dari 6 gram satu hari. Kenapa seperti itu? Kenapa obat bebas dan obat aman seperti paracetamol pun juga bisa memiliki efek hepatotoksik gitu loh. Kira-kira pernah belajar atau pernah tahu nggak adik-adik kenapa paracetamol yang dalam tanda kutip itu obat logo hijau? Obat logo hijau itu obat bebas yang memang kita sudah lakukan trial secara terus-menerus dan memang terbukti keamanannya dan keefektifannya adik-adik ya. Tetapi dia masih punya problem hepatotoksik. Kenapa? Pada kondisi apa terjadi hepatotoksik? Yang itu secara pathway metabolisme ada yang bisa menjelaskan nggak? Adik-adik. Jalur metabolisme paracetamol itu ada berapa jalur sih dia sebenarnya? Izin membantu menjelaskan Pak. Ya, Mungkin silakan. ya. Jadi untuk paracetamol itu kan acetaminophen itu sebenarnya pada hati atau pada organ metabolisme itu mengalami beberapa jalur metabolisme mulai dari glucuronidasi dan sulfasi. Berdasarkan dari jurnal yang saya baca itu katanya dia nanti mengalami fase itu tuh 90%. Nah, yang berbahaya itu sebenarnya ada di 5% ketika metabolit reaktif itu terbentuk dan membentuk substansi yang namanya itu adalah NAPKI. Nah, NAPKI inilah yang bersifat hepatotoksik sehingga cukup perlu kita waspadai ketika penggunaan dalam dosis yang cukup besar. Namun pada dosis yang cukup kecil, berdasarkan buku sempat saya baca juga, dia sebenarnya bisa recovery lagi untuk sel-sel hati yang injury tadi. Namun pada dosis yang tinggi, sedikit demi sedikit hati juga dapat mengalami cirrhosis ujung-ujungnya seperti itu Pak. Jadi ada juga 5% lagi itu diekskresi, jadi tidak berefek. Jadi yang 5% metabolit reaktif tadi yang sebenarnya menyebabkan liver injury lama kelamaan. Terima kasih Pak. Ya, betul ya, sudah baca pinter ya di Ojulio ya. Betul, adik-adik ya. Jadi memang paracetamol tersebut jalur metabolismenya banyak adik-adik. Lebih banyak jalur glucuronidasi, sulfatasi gitu ya. Dan memang ada jalur fase 1 yang menghasilkan metabolit aktif hepatotoksik namanya NAPKI. NAPKI ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sampai nanti dosisnya tinggi. Kenapa dosis tinggi bisa menimbulkan produksi NAPKI yang 5% itu menjadi meledak gitu lah. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah saya jelaskan mungkin waktu farmakologi ya. Metabolisme obat itu di liver ada 2 fase, fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu fase oksidasi, reduksi, pencacahan gitu ya, pemutusan ikatan rantai karbon. Fase 2 ini adalah fase konjugasi, penambahan gugus polar sehingga dia lebih mudah dibuang melalui urin kan gitu ceritanya. Nah, fase 2 ini dia tidak bisa adik-adik memproduksi dalam jumlah yang besar. Glutathione, sulfat, gitu-gitu tuh nggak bisa dalam jumlah yang banyak dan seketika. Sehingga ketika loading paracetamol 6 gram, lebih dari 6 gram diberikan sehari, fase 2 ini kehabisan glutathione, kehabisan sulfat untuk bisa mengkonjugasi kelebihan paracetamol untuk di metabolisme itu, sehingga ngantre dulu dia nih. Sambil dia ngantre fase 2 itu memproduksi lagi glutathione, maka di fase 1 akan bekerja lebih keras.
Nah, sehingga pada dosis yang tinggi, fase 1 yang menghasilkan nafsu akan lebih besar gitu loh. Bisa 4-5 kali lipat dari kondisi normalnya terproduksi. Nah, pada kondisi ini nafsunya kan jumlahnya banyak dan mulai akan menimbulkan kematian pada sel-sel di liver, namanya sel hepatosit ya. Semakin banyak nafsu, semakin luas kerusakan livernya. Nah, ketika terjadinya injury pada sel liver ini, mulailah akan terjadinya peradangan sebenarnya. Nah, maka dari itu apa sebenarnya obat untuk bisa segera mengantidotkan ataupun menawar daripada kasus toksisitas paracetamol? Jawabannya ya glutathione diberikan dari luar gitu loh ya. N-asetilsistein misalnya itu kan mengandung glutathione dari luar, itu antidot juga bisa diberikan pada kasus hepatotoksik paracetamol. Ya, Anda pun misalnya sebagai sederhananya seorang apoteker ataupun mahasiswa apoteker yang bekerja di lab ya, mungkin Anda kena orang pandemi, ini akan 20. Ini kalian tuh kan orang-orang ini ya, apa tuh mahasiswa-mahasiswa yang kena pandemi yang nggak ngerasain lab ya. Dulu zaman kami nge-lab itu kan hampir tiap hari lo praktikum terpapar parut organik, walaupun kita sudah pakai ABD itu masih tetap ada potensi terpapar organik ya. Maka dari itu kita butuh glutathione dari luar gitu loh. Jadi ada mengkonsumsi vitamin C, susu misalkan setelah praktikum di intake, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan glutathione, protein-protein polar sebenarnya untuk dapat segera mengeliminasi cemaran ataupun paparan daripada pelarut organik maupun hal-hal yang mampu membuat liver itu menjadi toksik. Ya, jadi saran saya kalau nanti Anda akhirnya pandemi ini lewat dan kembali ke lab, nah sebaiknya Anda memang harus mengkonsumsi vitamin-vitamin antioksidan yang tinggi gitu ya, boleh vitamin E, boleh vitamin C, boleh santin, atau boleh mengintake susu sebelum dan sesudah praktikum. Itu akan membuat liver kita menjadi terproteksi gitu loh daripada problem-problem metabolisme ini. Ya, salah satu contohnya, paracetamol aman, ketika lebih dari itu dia kewalahan sebenarnya, fase 2-nya ini yang kewalahan gitu loh. Nah, sebenarnya kalau mau 6 gram dan lebih ya harus diberikan glutathione dari luar untuk mengkompensasi. Tapi buat apa 6 gram, orang kita indeks terapinya pun 1,5 gram per hari pun sudah akan menimbulkan respon farmakologi yang sangat baik kok sebenarnya gitu loh. Nah, tapi di luar paracetamol ada obat-obat yang memang dengan indeks terapinya yang normatif sekalipun bisa mencederai liver, seperti methotrexate. Ini DMARD ya, dari drug modifying anti rheumatoid drug untuk rheumatoid arthritis atau untuk mengendalikan pertumbuhan sel-sel kanker gitu loh. Dia sebagai obat yang membunuh sel sebenarnya gitu. Makanya dikatakan hepatotoksik. Amiodaron ini merupakan obat untuk mengatasi aritmia ataupun arterial fibrillation yang mengatur siklus S anut afinut. Kelistrikan jantung itu distabilkan oleh amiodaron, cuman dia nekrotoksik. Nefer dan hepatotoksik dua-duanya ya. Jadi dalam kondisi normal sekalipun dia bisa mencederai liver. Ya, ini semua adalah kondisi yang menyebabkan liver itu akan mengalami injury. Ingat, setiap liver mengalami injury belum tentu akan mengalami sirosis, karena dia akan bisa self recovery sebenarnya gitu loh. Ketika Anda aware dengan kesehatan liver Anda mengintake makanan yang kaya akan antioksidan yang akan memproteksi liver, bahan-bahan alam yang terbukti sebagai hepatoprotektor itu adalah seperti kurkumin adik-adik ya, atau kurkumaan ya, dari temulawak, dari kunyit kurkuma, itu hepatoprotektor sebenarnya. Kalau Anda memang memiliki histori minum jamu kunyit di rumah, itu ya teruskan aja, sebenarnya bagus untuk menjaga kesehatan liver ya. Nah, dia akan bertahan adik-adik liver itu agar tidak mengalami kerusakan ketika Anda memang dekat sekali dengan kondisi-kondisi seperti ini yang menjadi etiologi gitu ya. Nah, sirosis sekali lagi itu terjadi setelah chronic injury. Ini ya, paparan alkohol, virus, another chemical toxic chemical gitu ya, itu akan mengalami damage dulu, tapi dia akan mengalami reversible hingga kekronisan ini terjadi secara berulang panjang bertahun-tahun. Pada akhirnya dia menyerah dan menjadi tidak reversible. Terbentuknya jaringan fibrosis, menjadi sirosis, yaitu end-stage liver disease. Pada kondisi mild to moderate dia reversible, tetapi ketika sudah berada di kondisi severe dan juga kronik, maka reversible itu akan tidak bisa berubah. Kalau sudah ini baru menyesal gitu loh ya.
tidak akan mungkin bisa kembali. Orang dengan cirrhosis tidak akan bisa mengembalikan liver itu menjadi normal. Maka just keep the liver in a normal function gitu sebenarnya. Ya, nah kita lihat secara anatomi dulu adik-adik. Liver kita itu berada di rongga abdominal sebenarnya, masih dalam bentuk di rongga abdominal, di rongga perut itu ya. Rongga perut kita tuh banyak ada beberapa organ yang duduk ataupun yang menjadi ruangan ataupun tempat beradanya organ-organ penting itu, seperti misalkan dia ada liver di sini. Di posteriornya ada gastrointestinal tract gitu ya. Ada spleen itu limfa. Ya, spleen itu limfa untuk pertahanan, nah gitu ya. Kemudian dia akan connect juga dengan pembuluh darah di ginjal, connect dengan di paru-paru dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya, ada hubungan erat saluran cerna, spleen dengan liver. Ini semua hal ataupun semua benda yang masuk ke saluran cerna Anda itu akan melalui liver dulu. Spleen sebagai organ-organ yang memproduksi sistem pertahanan juga akan dirilis menuju liver juga, sehingga liver ini tentara itu cukup dekat dengan gudang tentara gitu ya sebenarnya, dengan produksi tentara tubuh. Makanan juga yang masuk, yang diserap juga harus melalui liver dulu sebagai metabolisme lintas pertama atau first fast effect. Orang kalau Anda pernah dengar ya, first fast effect, first fast hepatic metabolism. Nah, itu yang disebut dengan kondisi ini, di mana saluran cerna kita itu connect dengan vena porta hepatica. Gitu loh ya. Nah, di sini sudah mulai akan kelihatan adik-adik. Ketika kita zoom bagian liver ini lebih dekat lagi ya, di mana banyak ada vena-vena portal di sini yang connect kemana-mana dengan, terutama dengan spleen dan dengan saluran cerna ya. Kita bisa lihat. Ini vena porta yang berasal dari saluran cerna, berasal dari spleen gitu ya. Ini arteri ini ke sentral ataupun yang ke sistemik. Oke, ini adalah sel-sel hepatosit kita. Di sini ada kelenjar empedunya, saluran empedu ya di sini ya. Kemudian di atasnya ini ada sel-sel hepatosit lagi. Ini ngomongin di dalam liver deh ya. Kita ngomongin di dalam sini. Dalam sini kan juga ada empedu juga di sini ya. Ada saluran empedu juga. Oke. Nah, di antara celah-celah vena dengan sel hepatosit ini ada yang namanya celah sinusoid. Pre-sinusoid ya, ada celah kecil sebenarnya di sini yang hidup yang namanya sel hepatik hepatic citlet cell. Hepatic citlet cell akan standby di sini. Apa fungsinya dia? Dia memberikan sinyal kepada sistem imun ketika memang terjadi injury pada sel hepatosit. Ketika sel hepatosit ini mulai ada problem, kematian, injury, nekrosis, apoptosis, mati nih beberapa sel di sini, maka hepatic citlet cell ini akan menangkap komponen-komponen protein sel yang mati itu untuk kemudian dia merespon. Apa sih respon daripada hepatic citlet cell ini nih? Hepatic citlet cell ini yang hidupnya di celah pre-sinusoidal ya, di sel-sel liver ini, dia akan aktif adik-adik ketika dia menerima antigen ataupun benda-benda protein dari sel hepatosit yang mengalami kematian. Pertama, dia akan mengalami proliferasi, dia akan memperbanyak diri untuk bisa memberikan sinyal lebih kuat lagi. Ya, sinyal apa yang akan dia pancarkan? Kemotaktik. Kemotaktik ini akan bisa meningkatkan sistem imun untuk hadir di celah pre-sinusoid itu, melakukan proses pertahanan, perlawanan terhadap antigen. Ada injury, ada sel mati, berarti ada yang menyebabkan, entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu benda-benda hepatotoksik, maka sistem imun yang bertugas sebagai tentara wajib menangkap benda-benda yang menyebabkan kematian itu, kan gitu konsepnya. Jadi yang memberikan signal dari chemotactic factor ini adalah hepatic citlet cell. Hepatic citlet cell itu tidak hanya menelpon ataupun tidak hanya menghubungi sistem imun untuk segera berproliferasi dan hadir mengattack antigen yang menyebabkan sel itu mati, tetapi dia juga berubah bentuk menjadi jaringan fibrosis. Nah, ternyata hepatic citlet cell ini adik-adik yang berubah menjadi jaringan fibrosis. Dia akan meningkatkan kontraktilitas, dia akan mengeras dan membentuk jaringan fibrosis. Hepatic citlet cell ini akan membentuk jaringan fibrosis apabila kondisi injury dan kondisi inflamasi ini terjadi dalam waktu yang panjang. Ketika kronik, dia akan berubah menjadi
jaringan fibrosis. Ini dah yang menyebabkan terjadinya pengerasan liver gitu. Tujuan daripada hepatic stellate cell ini adalah untuk menjaga liver itu agar tidak mengalami injury yang lebih luas gitu loh sebenarnya. Jadi pembentukan jaringan fibrosis ini adalah upaya daripada hepatic stellate cell untuk bisa menghalangi benda-benda yang akan menghancurkan lagi hepatosit secara lebih luas gitu. Jadi mulai akan terbentuknya fibrosis di area terinjuri dulu. Tapi kalau injurinya ada di sini, bentuk lagi gitu loh. Kalau ada virusnya di sini hidup lagi, dia akan memproteksi lagi bentuk fibrosis, jaring fibrosis. Di sini ada virus lagi, di sini lagi bentuk. Belum lagi ntar ada sistem imun ya, yang akan mengakibatkan lebih keras lagi nih gitu loh. Di sini ada fibrosis lagi, ada nodul, fibrosis lagi, fibrosis lagi gitu loh. Jadi nodul ini adalah komponen hepatosit yang mati, kemudian ada inflamasi dan dirajut oleh jaring fibrosis. Ini sampai meluas adik-adik, meluas hingga penuh di sini semuanya, baru akan terjadi sirosis. Kalau hanya parsial itu tidak sirosis, tetapi itu namanya masih hepatit aja ya. Ada sih derajat daripada rusak berat, ringan, sedangnya daripada liver bisa diakses pakai score di ACPDS gitu. Ya, jadi hepatic stellate cell ini, nah yang ini ya, ini akan berproliferasi membentuk jaringan-jaringan fibrosis. Akan ada migrasi daripada sistem imun non spesifik dan spesifik untuk mengattack daripada antigen-antigen yang menyebabkan sel hepatosit itu injury gitu. Nah, ini akan mengalami kondisi yang kronis, baru akan mengalami fibrosis yang sangat meluas di seluruh organ liver dan terbentuknya nodular. Makanya itu sangat khas sekali pada sirosis. Tapi pada kondisi liver yang sehat, hepatic stellate cell hanya standby gitu. Standby, meregulasi kalau misalkan ada sistem imun di sini, apakah dia akan mengeluarkan senjatanya yaitu protease gitu ya, pokoknya lipase, sesuatu hal yang mendegradasi protein dan liver, apakah akan disekresikan? Enggak gitu. Oh nggak usah, saya cuma patroli aja nih, aman ya, stellate cell ya aman. Dia pergi lagi, datang lagi, gimana? Aman. Ketika memang sudah adanya sinyal datang sini rame, datang untuk berperang di bagian liver, nah ini yang sebenarnya disebut dengan kondisi hepatitis atau peradangan liver. Nah adik-adik, komplikasi berikutnya yang terjadi, the complication. Apa sih yang terjadi ketika memang teraktivasinya hepatic stellate cell dan juga pengerasan liver ini? Hepatic stellate cell yang sudah berproliferasi menjadi jaringan fibrosis ini akan membuat kondisi sinusoid ini menjadi sangat keras untuk memproteksi liver ini sebenarnya. Kalau terjadi secara luas ini keras banget. Kekerasan ini akan menekan adik-adik, memberikan pressure kepada vena portal. Jadi ada vena portal yang menuju liver ya, dari kasus intestinal, dari situ kan ada vena portal nih. Ini akan tertekan adik-adik, di mana tahanan perifer itu akan meningkat di sini. Pada kondisi ini disebut dengan terjadinya hipertensi portal. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, hipertensi portal itu adalah tekanan darah di vena portal itu meningkat akibat apa? Pengerasan liver. Jadi orang dengan hepatitis, orang dengan sirosis sudah pasti akan memiliki kondisi hipertensi portal. Hipertensi portal ini apa sih yang akan terjadi? Apakah tekanan darah sistolik diastoliknya meningkat? Enggak ya dia. Hipertensi portal itu nggak bisa diukur dari tekanan darah sistolik diastolik, enggak. Tahanan perifer itu meningkat dan muncullah dampak akibat hipertensi portal ini yang bisa diamati secara klinik oleh klinisi. Seperti misalkan kronik daripada hipertensi portal ini menyebabkan sel-sel endotelium, ini namanya sel-sel endotelium ya, yang menyusun pembuluh darah itu loh. Namanya sel-sel endotelium ini akan mengalami kontraktilitas yang sangat kuat, beban hemodinamiknya sangat tinggi, sampai ada kalanya dia bocor adik-adik. Bocor artinya rembes, enggak sih bocor ya, rembes gitu loh. Sedangkan kita tahu darah kita itu terdiri dari komponen plasma dan komponen selnya. Rasio daripada komponen darah dan sel itu kita sebut dengan istilah hematokrit. Kalau adik-adik mungkin pernah ngecek hematokrit, itu rasio plasma dengan sel darah. Secara normal rasionya adalah 50-50, 50%-nya adalah air, 50%-nya adalah sel darah. Karena bocornya bocor halus, maka yang keluar atau yang rembes adalah plasmanya. Darahnya, sel-sel darahnya tetap di sini. Yang bocor itu apanya? Plasmanya. Plasma itu apa? Airnya adik-adik. Air apa tuh? Air yang mengandung elektrolit, mineral, nutrisi yang kaya sekali akan sari-sari makanan itu yang ini tuh, yang plasma.
rembes adik-adik, rembesnya keluar daripada vena portal. Kita tahu secara anatomi bahwa yang menjembatani vena portal itu kemana? Ya ke rongga abdominal. Ini vena portal. Di sini tahanannya meningkat, bocornya kemana? Ke rongga peritoneal. Makanya perut daripada pasien dengan sirosis itu bengkak adik-adik. Isinya apa? Air. Nama kondisi udema di jaringan peritoneal itu namanya asites. Nah, ini asites nih namanya ini. Ya, ketika perutnya besar seperti ini, ada cairannya di dalam. Nah, ini yang namanya kondisi asites. Pasti dia memiliki hipertensi portal, pasti livernya sudah mengeras ini pasiennya. Gitu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya? Saya angkat telepon sebentar ya dia. Coba diresapin dulu, kalau ada pertanyaan bisa langsung di ini ya, di chat ya sebentar ya. Oh, ada yang nanya nih. Seperti yang Pak jelaskan tadi, sempat dijelaskan bahwa sirosis hati membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Lalu bagaimana kasus sirosis hati terhadap bayi yang baru lahir? Apakah bayi tersebut sudah terinfeksi saat masih dalam kandungan ibunya? Ya, sirosis hepatis bagi bayi newborn gitu ya, baru postpartum, ini banyak penyebabnya. Bisa jadi karena bisa jadi karena
autoimun disease ya yang diwariskan dari ibunya, atau memang adanya transfer virus ke tubuh bayinya, bisa jadi macam-macam ya autoimun disease, atau memang tidak berkembang adik-adik, livernya tidak berkembang, atau yang tidak berkembang itu ininya empedunya, arteris biliary itu loh modelnya. Jadi terbentuknya empedu, salurannya itu tidak terbentuk dengan optimal, sehingga sudah terpapar livernya dari dalam kandungan terhadap getah empedu itu gitu ya. Macam-macam penyebabnya, sehingga saat lahir dia sudah mengalami pengerasan ataupun jaringan fibrosis yang sudah mulai terbentuk. Cuman jarang kasusnya dia ya. Mungkin 1/1000 mungkin kejadian-kejadian autoimun, kejadian kelangkaan itu cukup kecil angka kejadiannya ya. Sebentar dia, saya mau ini sebentar. Ada sebentar. Maaf ya, ada intervensi sedikit. Kalau pengkonsumsian alkohol pada terpapar zat organik terlalu sering itu nggak berpengaruh sebenarnya kepada bayi secara langsung ya adik-adik ya. Cuman berpengaruh terhadap kesehatan liver dari ibunya. Nggak transfer kok ke bayi, cuman masalahnya adalah ketika ada virus hepatitis yang menjangkit ibunya, ini bisa transfer lewat plasenta virusnya. Jadi virus itu bisa jadi aktif sudah saat bayi itu sudah lahir, itu bisa jadi. Makanya kan sebelum memutuskan kehamilan itu kan dicek total adik-adik ya, toksoplasmanya, hepatitisnya, macam-macam tuh. Waktu itu istri saya tuh sebelum hamil itu dicek total tuh kan. Jadi adik-adik pun juga sebelum menikah atau sebelum cek saja total tuh sebelum memutuskan untuk hamil dan punya anak tuh harus dipastikan tidak ada herpes, tidak ada hepatitis, tidak ada toksoplasma. Kalau ada di treatment dulu, dibuat dulu kondisinya stabil ataupun virus itu sudah mulai dorman gitu ya. Cuman ya memang secara medis kita berbicara kan harus tes di awal ya, karena memang kita bertanggung jawab terhadap manusia akan dihasilkan gitu loh sebenarnya. Cuman ya dari aspek ini bisa sebagai bumerang juga, karena ketika dideteksi lebih awal tuh bisa jadi memutuskan untuk tidak mau punya anak atau something gitu ya. Itu yang sering ditemui secara masalah sosial, itu di farmasi sosial nanti belajar gitu ya. Gimana sih secara aspek etis untuk memeriksa di awal itu gitu. Kalau dari medis ya jelasnya dicek gitu loh. Jangan sampai nanti ketika manusia atau bayi itu dilahirkan, dia akan membawa problem yang membahayakan atau membuat kualitas hidupnya tidak bagus gitu ya.
Tapi kalau terpapar alkohol tuh orang tuanya tuh nggak direct ya, tidak langsung, tetapi ya jelas akan mempengaruhi ini sih sebenarnya ya. Nah, sistem imunnya dan ada kemungkinan autoimun. Dilihat autoimun yang akan muncul macam-macam secara random itu akan terjadi. Maka dari itu sebenarnya general check up tidak hanya bagi mereka yang akan punya anak sih sebenarnya ya, kalau dalam konteks bayi ini ya, bayi baru lahir sirosis ya, tidak hanya dalam konteks itu saja, tetapi memang general check up itu wajib dilakukan bagi kita yang memiliki risiko tinggi ya, terpapar oleh kayak misalkan pelaut organik yang kayak tadi ya, kemudian memiliki risiko besar untuk berada di lingkungan yang menghasilkan cemaran polutan logam berat gitu ya. Sebenarnya asap kendaraan bermotor pun kan mengeluarkan timbal kan sebenarnya kan. Cuman sekarang kan bensin-bensin sudah bebas timbal ya. Zaman dulu tuh kan memang asap kendaraan tuh timbal, apalagi mesin diesel sulfurnya banyak. Itu sebenarnya terpapar oleh logam berat terus zaman dulu. Makanya regulasi-regulasi untuk bisa mengurangi polusi udara yang melepaskan logam berat itu sudah mulai dikembangkan ya. Di Jakarta pun sudah harus ada cek emisi kan sebenarnya untuk bisa mendapatkan izin perpanjangan STNK ya, uji kelayakan kendaraan itu loh. Jadi untuk memastikan bahwa kendaraan yang dihasilkan itu sudah tidak mengeluarkan asap yang ada logam beratnya lagi sebenarnya. Ya, chronic disease, chronic use sebenarnya. Oke, kembali ke ASI tes adik-adik ya. Kembali ke ASI tes, ini disebabkan karena hipertensi portal, plasmanya rembes ke rongga peritoneum. Kemudian apalagi yang berpengaruh? Kita lihat adanya hubungan daripada vena porta ini ke spleen. Jadi pembengkakan limfa juga bisa terjadi pada pengerasan ini ya, akibat hipertensi portal. Kemudian juga akan terjadi esofagus ya, varises esofagus, esophageal varises. Ini tekanan darah itu berlanjut ke adik ke organ-organ yang connect dengan vena portal, dengan spleen, dengan dengan saluran cerna lambung esofagus, dengan ginjal kena nanti lama-lama, tapi karena ginjal agak jauh posisinya, maka hipertensi portal itu dampaknya lebih belakang ininya liver. Tapi yang kelihatan awal itu setelah jadi hipertensi portal itu adalah asites, pembengkakan spleen, dan juga varises daripada esofagus. Varises esofagus itu seperti adanya tegangan di esofagus yang bisa memicu reflux ya, GERD itu ya, saluran cerna itu mulai mengalami gangguan. Nah, kalau varises esofagus ini mengalami pecah, misalkan ya, anggaplah pembuluh darah esofagus itu tidak bertahan karena saking tinggi tegangannya, pecah, bocor dari esofagus itu, maka akan ada darah whole blood yang masuk ke saluran cerna, menjadi melena gitu, menjadi adanya darah yang bercampur asam klorida di sini menjadi hitam pekat dia ya. Ini akan dibawa terus nih sampai kolon, sehingga nanti akan terdapat feses pasien yang hitam pekat seperti aspal. Makanya ketika terjadi melena, cek apakah ini terjadi kebocoran lambung karena peptic ulcer disease, karena esofagus, atau karena memang problem varises esofagus karena sirosis gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan pasien sudah terdeteksi mengalami sirosis hepatik, kita harus mulai aware dengan pembengkakan limfa ini. Kita harus aware nanti terjadi variesal esofagus varises ini, dan juga potensi pendarahan akibat melena. Itu loh yang menjadi titik kritisnya kenapa kita harus belajar patofisiologi secara komprehensif. Hati-hati pembengkakan spleen, sehingga kita harus turunkan tekanan darah ini. Kita harus buat tekanan darah portal itu menjadi lebih turun dengan obat-obat antihipertensi portal gitu, untuk mencegah bleeding, pembengkakan limfa, kerusakan ginjal gitu ya. Asites, esofagus, pembengkakan limfa, spleen, kemudian hepatic encephalopathy. Nah, ini adalah komplikasi selanjutnya ketika pasien sudah mengalami sirosis. Hepatic encephalopathy ini adalah kondisi di mana terjadinya gangguan sistem saraf pusat adik-adik ya. Jadi otak atau central nervous system itu sudah mengalami akumulasi senyawa toksik, yaitu amonia ya. Dimana ketika amonia itu sudah banyak ada di otak, maka mulai akan terjadi gangguan-gangguan emosional, gelisah, kemudian insomnia, mood swing, lagi marah, lagi ketawa, lagi sedih, nangis ya, mood swing luar biasa. Kemudian mulai gangguan koordinasi, mulai gemetar, tidak bisa mengkoordinasikan anggota gerak, tidak sadarkan diri, koma gitu ya. Ini kondisi khas bagi mereka dengan sirosis, adanya hepatic encephalopathy. Bagaimana ceritanya terjadi hepatic encephalopathy ini?
Nah, pertama, amonia adalah pelaku utamanya. Jadi amonia ini ketika dia sampai di otak, dia yang menyebabkan kondisi gangguan sentral nervous system itu sendiri. Dari mana amonia ini muncul? Amonia ini merupakan hasil daripada produksi hasil samping daripada pencernaan protein. Jadi adik-adik, kalau kita mengkonsumsi protein, lemak itu ya, ketika didigest ataupun dicerna, dihancurkan di saluran cerna menggunakan enzim-enzim pencernaan, amonia ini adalah produk sampingnya. Jadi protein dia hancurkan, di asam aminonya diambil, akan ada amonia sebagai produk sisanya. Nah, amonia ini nanti akan berada di sirkulasi sistemik. Ketika kita mengintake terlalu banyak protein, semakin banyak amonianya. Nah, sekarang amonia ini akan dimetabolisme di liver. Ya, amonia ini akan ketemu dengan gugus karbonil membentuk urea, kan gitu ya. Nah, urea sama konsepnya ya. Ini amonia ini masuk ke fase 2 akan disubstitusi. Dengan komponen polarnya ada gugus karbonil yang akan mengikat NH3 menjadi urea. Nah, urea ini akan jauh lebih polar dibandingkan amonia, sehingga dia sangat mudah sekali dikeluarkan di ginjal ya. Semakin kaya urin kalian dengan urea, berarti semakin tinggi amonianya, semakin tinggi kalian mengintake protein gitu loh ya. Urea itu rumusnya gini adik-adik. Ada karbonil, ada keton gitu ya. Nah, di sini ada NH2. Nah, di rantai sini ada NH2. Nah, ini urea nih. Ya, ini yang disebut dengan urea. Ini polar adik-adik. Kalau amonia ini non polar, ini sulit sekali diekskresikan, dia makanya harus masuk liver dulu. Nah, pada kondisi sirosis, liver ini sudah tidak bekerja dengan baik, ya optimal, sehingga NH3 ini akan melonjak tinggi di sirkulasi sistemik karena dia sangat non-polar, sehingga dia bisa menembus blood-brain barrier menuju liver. Ini yang dia mempengaruhi proses ini. Transduksi sinyal, pelepasan neurotransmitter dari pre ke post sinap itu akan diganggu oleh NH3, sehingga akan terjadi perubahan perilaku emosional, moody, tidak sadarkan diri, ya itu ya akibat keracunan, brain damage. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Setiap adanya protein itu ketika dia digest, dihancurkan, maka akan ada asam amino yang akan digunakan untuk metabolisme, melepaskan produk sisa amonia. Amonia ini nanti akan menyebabkan brain damage ketika liver tidak bekerja untuk metabolismenya menjadi urea, kan gitu. Nah, ini dokter akan melakukan grading, penentuan grade ensefalopati sebenarnya ranah diagnosis adik-adik ya. Jadi apoteker tidak mendiagnosis, tetapi apoteker harus tahu seperti apa sebenarnya dokter melakukan diagnosis. Jadi dokter itu akan mendiagnosis berdasarkan gradingnya. Jadi kalau memang sudah mulai adanya sirosis hepatis, maka akan dipastikan dia akan segera menuju ensefalopati ketika kita tidak mampu mengeluarkan amonia itu dengan segera keluar daripada tubuh. Ya, grade 0 sebenarnya sudah mulai terjadi gangguan konsentrasi, sudah ada amonia di otak, cuman tidak banyak. Nah, sudah mulai adanya gangguan konsentrasi, nggak fokus, tapi perubahan emosional masih normal ya, atau minimal. Mulai grade 1, adanya penurunan kesadaran, perubahan emosi, euforia, depresi, segera bipolar lah ya, mata masih terbuka, masih sadar. Grade 1 ini. Ya, orang dengan sirosis pasti akan mengalami ensefalopati kalau tidak segera ditangani gitu loh. Ya, masuk grade berikutnya, artinya semakin banyak amonia di dalam otaknya, maka masuk grade berikutnya yaitu latergi, apati. Mulai terjadinya latergi, apati itu nggak peka lingkungan gitu ya. Apatis itu kan nggak bosen rungu aja lingkungan, siapa yang nemenin, siapa yang ngajak ke rumah sakit, itu udah nggak rungu dia gitu loh, udah nggak mudeng lagi dia gitu. Responnya turun, bicara mulai ngaco, udah ngomel-ngomel sendiri, sudah ngomong sendiri gitu loh. Nah, ini udah mulai masuk dalam fase 2. Grade 2. Grade 3, Nolan. Sudah mulai pingsan, sudah mulai tidak sadarkan diri gitu. Cuman ketika ditepuk-tepuk pundaknya masih merespon, masih buka mata untuk lagi gitu. Udah kayak orang mau tidur deep sleep, itu Nolan namanya. Grade 3. Grade 4 sudah koma. Dari grade 4 menuju ke grade kematian itu cepat adik-adik. Sehingga kalau ke grade 4 harus segera dikuras amonia di otaknya, segera dikeluarkan. Pakai apa? Nanti kita pelajari di ininya, pengobatannya di belakang. Sampai sini sudah jelas ya adanya ensefalopati. Jadi sirosis pertama akan terjadi hipertensi portal, terjadi asites, pembengkakan spleen,
kemudian esofagus yang mengalami varises, bisa jadi bleeding dan melena, hepatik encephalopathy. Wah, macam-macam ya ternyata ya problemnya ya. Encephalopathy merupakan salah satu masalah yang muncul ketika pasien mengalami encephalopathy. Kemudian khas lagi, kuning, adik-adik, kuning. Kuning, kenapa bisa terjadi kuning? Ini terjadi karena kegagalan liver untuk mengkonjugasi bilirubin. Bilirubin itu sebenarnya adalah salah satu komponen penyusun hemoglobin, adik-adik ya, hemoglobin, sel darah merah, bilirubin itu sebenarnya berada dalam satu kesatuan ya. Nah, untuk bisa mengikat oksigen itu sebenarnya ada komponen-komponen protein globulinnya termasuk bilirubin di dalamnya gitu ya. Yang bilirubin yang ada di peredaran darah namanya undirect atau unconjugated bilirubin. Undirect atau unconjugated bilirubin gitu ya sebenarnya ya. Nah, unconjugated bilirubin atau indirect bilirubin ini akan mulai lepas ketika sel darah merah itu didegradasi. Sel darah merah kita kan umurnya cuma 4 bulan ya, 20 hari untuk kemudian dibuatkan sel darah merah baru oleh sumsum tulang kan. Nah, setelah didegradasi itu maka akan dilepaskanlah unconjugated bilirubin ini. Nah, unconjugated ini yang akan terserap di pigmen. Setiap ada anggota atau sel-sel tubuh kita yang memiliki pigmen kulit, itu kalau unconjugatednya banyak di sirkulasi sistemik, maka dia akan terdeposisi di situ, menyebabkan pigmen itu menjadi warna kuning. Ya, misalkan apa yang memiliki pigmen ya kulit ya, pigmen kulit, kornea mata, iris mata itu kan ada pigmen itu, mata kuning loh adik-adik kalau ada unconjugated bilirubin terlalu banyak dalam tubuh. Sehingga apa yang harus dilakukan tubuh untuk meminimalisir itu? Dikonjugasikanlah oleh liver gitu ya, dari unconjugated menjadi conjugated. Kalau conjugated sudah terjadi, sudah dibuat dia menjadi polar, maka dia dibuangnya ke ginjal, ke saluran cerna yang banyak airnya untuk diekskresikan. Makanya urin kita akan kuning, feses kita akan kuning karena bilirubinnya sudah dikonjugasi, dibuang akhirnya. Sebelum bilirubin dikonjugasi, dia akan tetap ada di sirkulasi sistemik, tidak akan bisa dikeluarkan, makanya harus dikonjugasikan. Nah, konjugasi ini kalau livernya nggak ada, maka tetap aja dia akan dalam jumlah yang tinggi bilirubin unconjugatednya yang akan mengakibatkan pasien ini mengalami jaundice. Pasien dengan kegagalan fungsi liver untuk mengubah unconjugated bilirubin menjadi conjugated atau indirect bilirubin menjadi direct bilirubin, ini pasiennya akan mengalami jaundice. Jaundice kuning. Bayi baru lahir itu kuning karena memang fungsi liver masih belum optimal bekerja adik-adik, sehingga unconjugated bilirubin itu tidak akan bisa dikonvert menjadi direct bilirubin dalam jumlah yang cukup gitu ya. Nah, kalau sirosis ya akan kuning lama-lama. Ya, ini tuh kulitnya ada pigmen kuning. Ini bagian mata, nih bagian kornea juga mengalami kuning. Ini akibat adanya unconjugated bilirubin. Penumpukan unconjugated bilirubin ini akan mengakibatkan toksisitas sebenarnya ya pada kulit ya. Kulit itu akan mengalami penurunan produksi kolagen ya, macam-macam nanti kulit itu akan mengalami kekeringan nggak sehat di kulit itu lama-lama, sehingga harus ditreatment dengan cara menghancurkan unconjugated ini dengan fototerapi sebenarnya adik-adik. Jadi ada di sinar, jadi ada sinar yang akan menghancurkan bilirubin itu menjadi komponen-komponen yang tidak lagi seperti bilirubin gitu loh, dengan cara disinar ya, fototerapi untuk mengatasi jaundice ini, kekuningan ini. Tapi kondisi kekuningan ini ketika memang unconjugated ini sudah bisa dieliminasi dengan cara misalkan fungsi hatinya tidak sirosis ya, dalam tanda kutip dia hanya hepatitis sementara, kuning kejap, habis itu dia kembali liver normal, maka dia akan turun sendiri tanpa fototerapi. Tapi pada sirosis sudah nggak bisa diubah lagi karena liver udah kolaps, sehingga kuning ini kan terjadi terus-menerus pada pasien dengan sirosis itu. Masalah lagi nih, problemnya banyak sekali ketika liver itu mengalami problem. Ya, next problem kita adalah albumin mengalami penurunan produksi. Kita tahu bahwa albumin itu merupakan protein plasma yang bertugas untuk mempertahankan tekanan onkontik pembuluh darah. Dalam konteks mempertahankan tekanan onkontik adik-adik ya, albumin itu bekerja dengan cara mempertahankan agar plasma itu, air itu ya, air dalam darah itu nggak bocor ke perifer, nggak bocor ke interstisil, agar tetap ada di sirkulasi darah gitu loh. Nah, albumin ini yang mempertahankan osmolaritasnya, mempertahankan tekanan osmotiknya, sehingga dia nggak mudah bocor gitu,
Jadi firm banget jadinya endotel itu ataupun menjadi sangat elastis dan kuat gitu loh. Itu albumin penyebabnya adik-adik. Nah, kita tahu sendiri bahwa albumin itu diproduksi di ya di liver melalui mekanisme ini yang ada pre-albumin membentuk albumin di dalam liver. Nah, ketika liver itu mengalami kerusakan maka produksi albumin itu mulai turun. Apa yang akan terjadi? Udema adik-adik lah. Kalau protein kalau albumin di dalam liver itu mulai mengalami penurunan, maka akan terjadi udema, mudah rembes cairan itu. Rembes sana sini gitu ya, mudah bocor. Bocornya ke mana? Paru-paru paling gampang bocor, menyebabkan udem paru, sesak nafas. Kemudian ke celah-celah interstisil ke jaringan, di mana kakinya bengkak, tangannya bengkak, wajahnya bengkak. Itu ketika terjadi hipoalbumin. Pada pasien sirosis juga akan terjadi udema. Karena ada hipertensi portal sekaligus yang menyebabkan tekanan onkontik daripada hipertensi portal tambah parah, asitesnya akan menjadi semakin berat karena hipoalbumin. Hipoalbumin menyebabkan udema, asites akan terjadi jauh lebih berat. Masalah kan? Problemnya adalah vitamin K, salah satu vitamin kofaktor untuk mulai menginisiate yang namanya protein-protein gamma glutamil karboksilase itu ya, sebagai salah satu aktivator coagulation ya, cascade, jalur coagulation cascade sudah pernah saya jelaskan ini sebelumnya. Nah, kalau nggak ada vitamin K, coagulation cascade ini ataupun faktor pembekuan darah ini nggak akan bisa aktif, sehingga darah itu akan sulit membeku, encer darah ini, mudah bleeding. Ditambah adanya varices esophagus, darahnya encer, melena, jauh lebih mudah ataupun tinggi potensi dia mengalami pendarahan di esofagus, lambung, karena vitamin K-nya drop, dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kalian tahu ya. Macam-macam problem yang akan muncul setelah mereka mengalami sirosis hepatitis itu sendiri. Nah, untuk menegakkan diagnosis dengan ideal ya, gold standarnya harus dibiopsi, ada diambil komponen untuk melihat liver ini benar nggak secara patologi itu ada fibrosisnya, ada nodularnya di situ. Kemudian juga bisa dicek screening ya. Kalau lainnya untuk screening itu cek bilirubinnya, cek enzim-enzim yang mengalami perubahan fungsi, apakah terjadinya trombositopenia itu penurunan jumlah platelet secara drastis akibat tidak ada vitamin K, itu merupakan salah satu faktor-faktor yang harus dimonitoring ataupun dokter mendiagnosis agar agar lebih memastikan apakah terjadi problem pada pasien dengan ini. Sebentar. Bentar ya, Dede. Nah, untuk bisa memahami liver ini sebenarnya sudah ada dokter spesialis penyakit dalam yang memang ngurusin liver disease gitu ya. Jadi apoteker pun juga harus memiliki kompetensi yang khusus di bidang itu. Makanya apoteker general nggak akan bisa secara spesifik mengatasi problem liver, maka harus ada spesialisasinya nanti ke depannya gitu ceritanya ya. Nah, macam-macam ya, ketika memang sudah mengalami gangguan liver, maka jelas secara kinetik maupun secara dinamik itu akan mengalami perubahan. Metabolisme terutama dan ekskresi. Jadi clearance daripada hepatis akan turun drastis sehingga obat akan cenderung mengalami pemanjangan waktu paruh ya, akan mengalami deposisi yang terlalu lama di dalam sirkulasi sistemik.
Sehingga untuk mengatasi problem itu kita harus melakukan adjustment terhadap dosis dan juga frekuensi pemberian obat. Kalau secara farmakodinamik, karena memang terjadinya penurunan metabolisme, hati-hati obat-obat yang terlalu lama berada di sirkulasi sistemik bisa jadi akan mengagonis reseptor-reseptor menjadi lebih sensitif. Gitu. Nah, bisa jadi dengan sedikit saja dosis obat sudah bisa menyebabkan terjadinya efek agonis yang luar biasa. Gitu. Nah, ini obat-obat yang harus diperhatikan. Nah, adik-adik yang satu lagi yang harus Anda ketahui ataupun yang harus di-notes adalah menentukan derajat kerusakan liver. Orang dengan hepatitis, orang dengan sirosis itu harus dicek. Ini derajatnya berada pada kondisi mild, moderat, atau severe. Ya, untuk mengetahui dia mild, moderat, atau severe, ada instrumen yang namanya CPS atau Child-Pulse Score. CPS ini untuk menilai misalkan ini sudah cirrhosis atau belum gitu ya. Kalau mild to moderate ini pasti problem liver hepatitis saja ya, artinya belum mengalami cirrhosis. Tapi kalau sudah severe ini sudah pasti si cirrhosis sebenarnya. Gitu. Sehingga derajat kerusakan liver ini harus di-assessment sebenarnya oleh dokter maupun oleh apotekernya untuk latar belakang penyesuaian dosis obat. Apa saja sih faktor-faktor yang harus dilihat sebagai penilaian untuk melihat derajat kerusakan liver? Itu ada 5 ada. 1, ada nggak ensefalopati? Yang amonia tadi ya, amonia dalam otak itu ada atau tidak? Asites, udema di perut itu ada apa enggak? Bilirubinnya tinggi atau rendah? Ini total bilirubin ya, rasio antara total bilirubin. Semakin banyak bilirubin total yang unconjugated itu terutama yang dalam darah, maka semakin kuning, semakin bahaya dia gitu. Albuminnya drop atau tidak? Prothrombin time-nya memanjang atau tidak? Semakin memanjang semakin encer. Artinya semakin tinggi waktunya dia untuk membeku, maka dia akan semakin encer gitu. Albumin semakin rendah semakin jelek. Bilirubin semakin tinggi semakin kuning, semakin jelek. Asites semakin ada semakin jelek. Ensefalopati semakin tinggi grade-nya semakin jelek. Ya, nah ini poin-poinnya. Ensefalopati kalau grade-nya 3 dan 4 poinnya. Kalau ada asites dengan derajat yang berat, maka 3 skor. Bilirubinnya misalkan ada di atas 3, sekian miligram per desiliter, maka skornya 3. Albumin misalkan adanya drop di bawah 2,8, jelek gitu. Prothrombin time memanjang, ini jelek kok. 3 semuanya kan 15 total, ini berarti sudah sangat severe. Umumnya orang dengan cirrhosis pasti akan tinggi-tinggi grade-nya ini gitu. Sekarang kita lihat kasusnya, coba dihitung CPS-nya deh, siapa yang bisa? Pasien laki-laki masuk UGD, sirosis hepatis, tidak merespon untuk dibangunkan. Nah, ini tanda-tanda ensefalopati kan? Pasien sudah tidak merespon ketika dibangunkan. Pasien sekali tangani dokter, dilakukan cek lab. Hasil tersebut ditemukan bahwa pasien mengalami asites yang berat, amonia dalam darahnya tinggi, ya didukung ya karena ensefalopati ya, amonia tinggi, pasien ensefalopati dia tuh memiliki nilai bilirubin 3,4 tinggi, albumin drop, prothrombin time memanjang. Berapa CPS? Kalau melihat daripada kondisi ini berat nih, ininya ensefalopatinya sudah tidak bisa dibangunkan. Berarti kan sudah snolon atau sudah koma ini ya, sudah grade 3 atau 4 dia gitu. Ini kondisinya. Berapa total skornya? Severe, moderate, atau mild dysfunction?
Ya, silakan. Ada yang bisa mempresentasikan? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Julio 19. Jadi setelah saya coba hitung tadi, mohon maaf jika salah Pak nih. Jadi ketika encephalopatinya Bapak sempat tadi bilang itu grade-nya 3, jadi kita akan berikan 3 poin. Kemudian untuk ASI-tesnya itu pasien mengalami ASI-tes berat, jadi kita berikan 3 poin. Kemudian untuk total bilirubinnya itu pasien 3,4 sehingga lebih dari 3, kita berikan 3 poin. Kemudian untuk kadar albuminnya di bawah 2,8, tepatnya itu 2,4, jadi kita berikan 3 poin. Kemudian untuk PT-nya kita ketahui pasien mengalami PT itu 8 detik, jadi kita berikan 2 poin. Jadi ketika kita totalkan itu kita peroleh nilainya itu adalah 14, sehingga kita kategorikan sebagai severe dysfunction. Iya. Itu, Pak. Ya, gitu ya. Cara ngitungnya betul ya. Severe dysfunction, karena memang sudah punya cirrhosis sebelumnya. Nah, udah tahu cirrhosis kok di-assess lagi, tujuannya untuk mengetahui seberapa kita harus mengadjust dosisnya adik-adik. Nah, ini secara general aja sih, tidak individual terapi ya, walaupun sebenarnya untuk kondisi liver disease kita harus mengassessment secara individual terapi. Untuk general dengan pendekatan CPS, ketika CPS itu nilainya 8 sampai 9, kita harus pertimbangkan untuk menurunkan dosis 25% di awal dari dosis lazim. Tetapi ketika greater than 10 or greater gitu ya, ketika 14 ya, sudah pasti kita harus menurunkan setengah dari dosis lazimnya. Dan disesuaikan outcome terapinya, di monitoring gitu. Ya nggak, paracetamol nggak boleh lagi pakai 500 gitu. Harus pertimbangkan 250 sekali intake gitu. Kalau pada hati normal 1,5 gram misalkan sehari, ya ini harus 750 maksimal. Dan juga dilihat responnya gitu misalkan. Ya, ini pendekatannya 25 tuh untuk mild, moderat. Kalau yang mild di 5 sampai 6 tuh nggak perlu terlalu memperhatikan dosis untuk di-adjust, tapi kalau sudah moderat itu turunkan 20%, kalau udah severe pertimbangan untuk menurunkan up to 50% gitu. 50 ke atas harus di-adjust dosisnya. Ya, ini kondisi sering sekali yang harus kita perhatikan sebagai seorang farmasi klinis gitu ya. Komplikasi yang muncul akibat problem liver. Hipertensi portal, kita harus atasi ini. Nggak boleh ada hipertensi portal agar apa? Nggak ada udema, nggak ada ASI-tes. Hipertensi portal apa? Hepatik encephalopati harus dikuras amoniaknya, dan non farmakologinya harus diperhatikan intake daripada protein. Pasien yang memiliki keluhan liver injury nggak boleh mendapatkan asupan protein yang terlalu tinggi ya, ntar berat lagi kita ngurus amonia yang terbentuk dari hasil hasil digestif ataupun pencernaan protein itu, harus direstriksi proteinnya. Gangguan koagulasi, yang ini harus kita buat kondisi prothrombin time itu normal lagi ya. Jangan sampai tadi pemanjangan biar tidak mudah pendarahan, pasiennya nggak bleeding. Jaundice ya, fototerapi nanti ya. Nah, ini. Kita mulai dari hipertensi ASI-tes dulu deh. Nah, ASI-tes ini adalah seperti udema adik-adik ya, jadi memang harus dicek dengan menggunakan diuretik, harus diberikan terapi dengan diuretik untuk menguras cairan yang ada. Ya, apa yang dipakai nguras sebenarnya loop diuretik ataupun furosemide ya, dengan dosis 1 kali 40 mg per orang. Kalau memang terjadi ketidakseimbangan elektrolit ataupun karena ini diuretik yang sangat kuat ya, elektrolitnya menjadi sangat imbalance gitu ya, maka pertimbangkan boleh pakai spironolactone 1 kali 100 mg. Kalau pasien ini tanpa adanya udema, yang hanya murni ASI-tes tanpa adanya udema perifer, goal daripada terapi untuk menguras cairan di ASI-tes ini adalah 0,5 kg per hari harus turun. Jadi konsep begini adik-adik, orang dengan ASI-tes itu kan terjadi akumulasi cairan di rongga peritoneal ini. Dia semakin haus terus, kan semakin dia minum terus semakin besar perutnya gitu. Sehingga berat badannya akan meningkat karena adanya retensi cairan aja, ada air aja di sini yang menyebabkan dia menjadi lebih berat, nggak bisa keluar, airnya nggak terjebak di sini kan, harus dikuras kan. Nah, tapi goalnya itu adalah pertama pasien akan mengeluarkan urin outputnya itu tinggi dan berat badannya turun 0,5 kilo per hari, dengan konsep ataupun dengan catatan bahwa tidak ada udema perifer lainnya, tidak ada pembengkakan kaki, tangan, wajah, nggak ada sesak di paru-paru 0,5 kilo. Goal lah itu. Oh, berarti furosemide saya bekerja dengan baik gitu, efektif. Kalau memang ada udem yang lain, kaki bengkak, tangan bengkak, maka 1 kilo targetnya. Berarti
diuretik saya bekerja dengan baik. Ya, nah adik-adik setiap orang yang mengalami udema, saya nggak ada ngasih ini sebentar. Kurang encephalopati aja. Nah, setelah setiap kita memberikan terapi dengan asites, maka asites ini sebenarnya akan ada potensi terkena infeksi sekali lagi. Kenapa seperti itu? Karena cairan yang ada di sini adalah cairan plasma yang kaya akan nutrisi. Jadi bakteri akan mudah sekali hidup dan bergembira di situ gitu ya. Karena dia akan sangat cepat sekali untuk tumbuh menyebabkan infeksi di peritoneal, namanya SBP. Kondisi itu ya infeksi di rongga peritoneal akibat asites, namanya SBP, spontaneous bacterial peritonitis. Terjadi peradangan akibat infeksi bakteri di rongga peritoneal gitu. Sehingga kita harus nanti perlu mendapatkan antibiotik adik-adik ya. Antibiotiknya bisa pakai cephalosporin atau diprofilaksis menggunakan ciprofloxacin gitu ya. Di sini saya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, oke. Nah, kemudian setelah asites dikendalikan ataupun dikontrol, selanjutnya hepatik encephalopati ini kan terkait dengan amonia tadi ya. Nah, amonia itu ketika sudah sampai dengan otak, kita harus kuras amonia dalam otak itu. Bagaimana cara ngurasnya? Intake lah asam amino branched chains, namanya BCAA. Branched chains amino acid ini diberikan secara parenteral. Dia akan mengikat amonia yang ada di otak itu untuk dibawa keluar dari otak gitu loh adik-adik. Ya, jadi adanya asam amino BCAA tadi akan mengambil NH3 itu untuk dikonvert menjadi NH4 lebih polar, dia akan keluar daripada otak secara otomatis. Keluar dari otak bukan berarti keluar dari tubuh ya. Setelah dia keluar dari otak, maka amonia di otak sudah mulai berkurang, pasien akan mulai sadar. Nah, PR sekarang adalah dia akan kemana? Ya ke sirkulasi sistemik lagi kan? Lagi dia ke kompartemen sentral kan. Nah, di kompartemen sentral ini harus segera dibuang adik-adik melalui feses atau urin kan gitu. Nah, pada konsep ini mengeluarkan dia itu akan lebih mudah melalui feses. Dengan cara apa? Memberikan laktulose namanya. Mungkin adik-adik tahu laktulose ya. Laktulose itu adalah gula yang tidak diserap di saluran cerna. Jadi mau mengkonsumsi laktulose sebanyak apapun nggak akan ada bioavailabilitasnya yang nggak akan masuk ke sirkulasi sistemik, tetapi dia akan bekerja sebagai laksatif gitu. Laktulose untuk mencegah konstipasi sebenarnya indikasi awalnya, tetapi dia juga bisa sebagai anti hepatik encephalopati. Dia akan membawa amonia tadi yang sudah ada di sirkulasi sistemik ke usus besar. Melalui mekanisme apa? Laktulose tersebut akan di breakdown di usus besar ini menjadi 3 asam. Asam asetat, asam format, dan asam laktat. Ketika kondisi di dalam di dalam usus besar ini terlalu asam gitu ya, dia akan menarik NH4 amonia itu secara gradien pH dia secara gradien konsentrasi, ditariklah dia ke dalam usus besar ya menjadi NH4 lagi, sehingga yang sudah hadir di sirkulasi itu akan tertarik banyak sekali oleh laktulose karena perbedaan osmolaritas tuh loh, keisohidrisan itu terganggu, sehingga di sini lebih asam, dia akan tertarik otomatis sehingga NH4-nya akan dikeluarkan melalui feses. Nah, ini cara efektif untuk mengatasi encephalopati. Kuras dulu dengan asam amino branched chain, kemudian dikeluarkan melalui feses dengan laktulose. Itu konsep untuk mengatasi hepatic encephalopati. Ini tadi SBP ya, SBP tadi kok kelewatan slide-nya nih. Jadi ketika orang dengan asites tadi dapat antibiotik ini untuk mengobati, tapi kalau untuk mencegah SBP pakai ciprofloxacin ya, tinggal baca aja nanti. Nah, kemudian ketika kita bekerja sebagai seorang apoteker, apa saja sih yang kira-kira sering muncul sebagai permasalahan terkait dengan penggunaan obat? Nih, ya ada 8 nanti. Pemilihan obat yang kurang tepat terkait dengan kondisi liver. Kita akan berupaya memilih obat-obat yang tidak terlalu tergantung metabolismenya dengan liver. Paling tidak kita pilih obat-obat yang memang bisa diekskresikan langsung melalui ginjal atau metabolismenya minim melalui liver. Harus di-adjust dosisnya ya. Seringkali di RP tersebut nggak di-adjust dosisnya walaupun pasien sudah mengalami gangguan liver. Nah, ini ketika terjadi hepatic encephalopati, enzim liver meningkat, ini akan menyebabkan
tingginya potensi adverse drug reaction akibat penggunaan obat gitu. Obat itu akan jadi lebih sensitif, menimbulkan efek samping, termasuk drug induced liver injury gitu. Banyak obat yang sebenarnya nggak perlu diberikan tapi diresepkan. Ini tugas apoteker untuk mengasesmen kerasionalannya gitu ya. Kemudian, nah ini tips-tipsnya adik-adik. Pertama, kita harus mengasesmen. Kita sebagai seorang apoteker klinik harus berusaha untuk mengasesmen sekomprehensif mungkin terkait dengan kondisi pasien dengan liver ini. Apa komplikasi yang sudah muncul, apa komplikasi yang harus kita cegah. Kemudian hitung CFA skornya untuk bisa mengadjust dosisnya, berapa persen yang harus kita pertimbangkan untuk diturunkan dosisnya gitu. Hati-hati pada obat dengan ikatan protein yang tinggi, obat yang memanjang akibat metabolisme ataupun yang metabolisme utamanya di liver, itu hati-hati ya. Hati-hati terhadap asites, udema, nih akibat hipertensi portal, kemudian ensefalopati harus diperhatikan ya. Hindari pemberian obat yang dapat mempengaruhi liver, stop drug induced hepatotoksik dan monitoring ketat. Untuk hipertensi portal itu diberikan beta blocker adik-adik ya. Beta blocker itu bisa atenolol, propranolol, carvedilol, itu beta blocker salah satu pendekatan obat yang sangat efektif untuk bisa menurunkan tahanan perifer daripada pembuluh darah di pena hepa. Itu ya adik-adik, saya harus ke Sudirman loh dari jam 10. Kira-kira sampai sini dulu kuliah kita. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita akhiri? Saya masih 1 kali pertemuan lagi ya, mungkin minggu depan kita akan selesaikan sebelum ujian. Jadi cukup kompleks, cukup rumit tadi ya berbicara tentang liver ya, liver problem. Ternyata komplikasinya macam-macam. Ini baru hanya sebagian yang saya bahas ya, belum ke metabolisme glukosanya, belum nanti ke problem daripada apa namanya itu ya, gangguan liver karena problem liver yang berkaitan dengan produksi free fatty acidnya itu terganggu semua itu pokoknya. Ketika memang berbicara liver lebih kompleks dan lebih sulit untuk diatasi, ditangani ya. Dokter pun harus dokter penyakit dalam dengan subspesialisasi ataupun dengan konsultan liver gitu ya. Jadi memang ada yang namanya dokter penyakit dalam. Nah, dia tahu semua tuh jantung, liver, pencernaan, paru, udah tahu semua itu sebenarnya. Cuman untuk mengatasi problem liver, dokter ini ada subspesialis lagi, konsultan lagi ya, konsultan liver disease, konsultan endokrin gitu ya. Nah, harus ada subspesialisasinya untuk mengatasi ini. Saya dulu sempat 1 bulan untuk di penyakit dalam ngomongin liver ini ya. Terbukti ya, Dede. Saya mengamati, melihat betul bagaimana asites, bagaimana udema, bagaimana hepatik ensefalopati, bagaimana ketika pasien dengan hepatik ensefalopati tersebut diberikan laktulosa itu kotorannya bau yang busuk luar biasa ya. Karena ada mirena juga ya, di samping adanya amonia yang terlalu tinggi. Amonia kan baunya gila, Dede. Mungkin ada yang belum pernah praktikum ya pakai amonia ya, baunya kayak bau kentut yang diperbusuk 1000 kali itu amonia itu ya. Dengan laktulosa, amonia itu akan menjadi sangat pekat di fesesnya, plus adanya melena, ada darah akibat kebocoran varisces esophagus itu. Dan memang selama observasi, saya nggak lama sih ya, sebulan tuh nggak begitu lama untuk bisa mengobservasi pasien yang bisa survive itu nggak banyak adik-adik ya. Ketika sudah dikompensated livernya, itu dalam hitungan bulan tuh pasien udah nggak bertahan. 6 bulan, 3 bulan itu katanya sudah banyak meninggal sih pasiennya gitu ya. Tapi pas saya stase di situ belum ada yang meninggal sih, cuman progresivitasnya buruk, prognosisnya buruk, pengobatannya gitu. Berat untuk mengatasinya. Nah, memang pasien-pasien ini nggak ada yang muda, ada ya yang sirosis ini memang yang saya lihat tuh udah menuju fase geriatri ya, umurnya 58 tahun, umurnya 63 tahun, udah tua ya. Tapi memang ini previsnya dia alkoholisme, bekerja sebagai petani yang pakai nyemprot pestisida tuh ada pestisida tuh organofosfat adik-adik, liver tuh parah. Jadi dia punya histori petani ya, punya ladang sawah banyak kan, dia nyemprotin pestisida terus tuh ya di sawah tuh ya. Nah, saya pikir itu yang menjadi induksi, makanya sebenarnya penting untuk dilakukannya penelusuran case control study ya untuk pasien sirosis ini, cek post exposure historinya untuk bisa kita deteksi benar nggak sih ada komponen organofosfat dari pestisida itu yang menyebabkan liver menjadi gangguan. Itu juga membuat saya menjadi cukup tertarik untuk mengangkat topik riset itu, tetapi dengan pendekatan case control ya. Ya cuman lama risetnya karena memang nggak banyak orang sirosis, karena jadi petani itu nggak banyak ya, jadi terbatas datanya.
Itu saya kemarin sempat tertarik untuk mengadakan riset, cuma pasien karena yang petani itu dikit. Kebanyakan kena alkoholisme sebelumnya, fatty liver sebelumnya, atau kolestasis gitu-gitu ya, itu banyak. Gitu adik-adik ya, kita masih punya waktu ketemu lagi minggu depan, jadi kalau masih ada yang mengganjal ataupun masih ada yang kira-kira mau ditanyakan lagi, disimpan untuk ditanyakan minggu depan ya, karena saya harus siap-siap dulu mau ke kampus. Sudirman ada kerjaan dikit. Ketemu sama tim riset ini juga ada yang udah selesai TA juga, sehingga nanti mereka bisa lulus segera gitu. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya Dedi, dan saya mohon maklum untuk bisa di akhir lebih awal perkuliahannya, tapi semoga bisa bermanfaat ya, kuliah singkat ataupun kuliah 2 SKS lebih dikit ini bisa membantu pemahaman adik-adik tentang penyakit liver dan bagaimana penanganannya. Saya tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi semuanya.